إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. وقال أيضا: والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والsyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan siang yang berbahagia ini mengantarkan kita sebagai hamba Allah yang selalu ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selalu ingin diselesaikan masalahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, setiap orang muslim tidak bisa jauh-jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita jauh dari Allah? Yaitu dengan mendekati tempat atau rumahnya Allah, yakni masjid. Jikalau ada seseorang yang ingin hidupnya bahagia, yang ingin diselesaikan urusannya dengan Allah, ingin dekat dengan Allah, mustahil kalau tidak pergi ke masjid. Pastilah dia ingin pergi ke masjid, selalu ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masjidah." Seandainya di antara kalian ingin melihat orang-orang yang laki-laki yang rajin datang ke masjid, kata Rasulullah, "Fashhadu lahu bil iman." Maka saksikanlah dia itu adalah orang-orang yang beriman. Maka kesempatan yang mulia ini, sebagaimana yang diamanahkan bahwa judul khutbah singkat ini, yakni masjid adalah charger, sebagai charger spiritual dalam kehidupan. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bekerja setiap hari 24 jam kadang-kadang ada yang 8 jam. Seakan-akan membuat kita ini lelah dalam pencarian rezeki yang kita kejar-kejar, yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa jadinya kalau dalam keimanan kita ini kita lupa untuk memberikan suntikan kepada ruhani kita? Kita ketahui bahwa dalam diri kita ada jasmani yang kita peroleh suplainya dari makanan, dari minuman. Tetapi tahukah kita bahwa ruhani kita jauh lebih baik kita hidupi dan kita rawat sehingga kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka banyak sekali orang-orang yang diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi dalam hatinya tidak memiliki ketenangan. Banyaknya rezeki belum tentu dia menjadikan dirinya dekat, tenang dalam kehidupannya. Boleh jadi orang boleh memakan makanan yang enak, tetapi nikmatnya kita makan itu Allah Subhanahu wa taala yang bagi. Orang boleh tidur di spring bed, kasur yang empuk, tetapi nikmatnya tidur Allah yang bagi. Artinya apa hadirin? Ketenangan dan kenyamanan dalam hidup sebenarnya itulah yang kita raih. Maka Allah Subhanahu wa taala memanggil di setiap hambanya itu, hayya 'alas shalah, mari dirikanlah salat. Setelah itu hayya 'alal falah, maka segeralah menuju kemenangan. Bagaimana mungkin orang-orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ini dia merasa dirinya menang karena dirinya telah mengalahkan hawa nafsunya, karena dirinya telah berhasil
menundukkan sedikit kesibukannya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan ketenangan bagi setiap hamba-hambanya yang beriman. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Orang-orang yang sudah beriman itu ada yang ditambahkan imannya oleh Allah Subhanahu wa taala beserta dengan keimanan dia yang asli. Maka belum tentu orang yang beriman dirinya itu nyaman. Maka dengan kenyamanan itu orang-orang yang beriman selalu meraih ketenangan itu, dan ketenangan itu ternyata diraih ketika kita datang ke masjid, hadirin sedang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Abu Darda, salah satu beberapa sahabat itu, menyatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Ketahuilah bahwa iman seseorang itu ada kalanya naik dan ada kalanya turun. Al-imanu yazidu bit-ta'ah. Ketahuilah kalau orang-orang yang melihat keimanannya itu naik, maka lihatlah ke dalam ketaatannya. Wa yanqusu bil ma'siyah. Maka orang-orang yang keimanannya itu turun, maka lihatlah bagaimana maksiat-maksiat yang telah dia lakukannya. Apa artinya hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Kita hidup di dunia ini selain difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah ingin menginginkan kepada kita ketenangan. Dan ketenangan itu kita bisa raih ketika kita datang ke masjid. Maka notifikasinya ibarat seorang memiliki smartphone yang sangat canggih itu, maka dia tak akan memanfaatkan handphone 24 jam tanpa dicas. Maka orang yang beriman, ketika dia tahu dalam dirinya itu ada ruhani, ketenangan itu bisa diraih dengan keimanan, maka dia tidak lupa untuk mengecas keimanan itu, dan tidak lain tidak bukan adalah dengan datang pergi ke masjid. Maka hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, sesuatu yang bisa menambahkan keimanan kita menjadi orang-orang yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah dengan menghadiri menghadiri masjid ketika sholat berjamaah. Al-Quran surah At-Taubah ayat 18-nya, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yaumil akhir." Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid, gemar memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, adalah orang-orang yang beriman, dan dialah orang yang beriman tentang hari kemudian. Maka hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, orang yang beriman itu selalu ingin menaikkan keimanannya itu dengan datangnya sholat berjamaah di masjid. Maka dari beberapa jumhur ulama, laki-laki khususnya, maka sunnah muakkadah pergi ke masjid kalau tidak ada uzur. Bahkan ada sedikit menukilkan wajib hukumnya laki-laki, namun ini adalah pendapat yang kecil. Maka hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, dengan datang ke masjid, dengan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, hayya 'alas shalah, dan diteruskan dengan hayya 'alal falah, maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan, qad aflahal mu'minun. Sungguh orang-orang ini beruntung sekali. Orang-orang yang beriman itu, siapakah dia? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Maka dalam salatnya itu dia selalu menghadirkan khusyuan. Maka ketika kita takbir, hadirin yang sedang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita menghadapkan sedikit pandangan kita ke tempat sujud, dan kita hadirkan seakan-akan ini adalah pertemuan kepada Allah yang terakhir kalinya. Maka dengan wujud itu kita menjadi orang-orang yang tenang, orang-orang yang diselesaikan masalahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan pergi ke masjid, yakinlah hati kita akan tenang. Maka ironi sekali, ada orang sampai sekarang ini menyatakan, buat apa pergi ke masjid? Emang masjid bisa mendatangkan kekayaan? Memang tidak mendatangkan kekayaan, tetapi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada setiap hamba yang pergi ke masjid adalah ketenangan. Bagi siapapun, yang laki-laki maupun perempuan, ketika memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, maka seakan-akan hatinya itu dimudahkan, dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada orang-orang yang datang mengadu kepada Allah di masjid,
maka keluar dari masjid, masalahnya diselesaikan sama Allah. Maka seandainya seluruh kampung itu tahu keutamaan berjalan pergi ke masjid, maka dia akan mendatangi masjid itu dalam keadaan merangkak. Maka pengusahanya datang ke masjid, dokternya datang ke masjid, ustadznya datang ke masjid, orang tukang urutnya datang ke masjid. Maka ketika duduk di dalam masjid, maka masalah apa yang ingin diselesaikan? Setiap selesai salam, maka saudara muslim dengan muslim yang lain akan mempertanyakan urusannya. Maka itulah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala ketenangan. Maka sampai saat ini hadirin tidak cuma yang dimuliakan Allah, banyak sekali orang-orang yang minggir dari masjid, menjauhi dari tempat-tempat ini karena dia telah lupa bahwa ketenangan itu adalah Allah yang kasih, dan Allah itu berikan kepada ketenangan itu kepada orang-orang yang rajin datang ke rumahnya. Yang kedua hadirin sidang cuma yang dimuliakan Allah, bahwa masjid itu bisa mendatangkan ketenangan kalau kita ingin menghadiri majlis-majlis ilmu yang diselenggarakan oleh pengurus masjid. Maka ketika ada tabligh akbar, ketika ada majlis ta'lim yang diselenggarakan oleh pengurus masjid, maka berbondong-bondonglah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumur riyadul jannah," maka ketahuilah, hadirilah kalian tempat-tempat taman-taman surga. Maka kata sahabat, "Apa itu riyadul jannah ya Rasulullah? Apa itu taman-taman surga ya Rasulullah?" Halaqaz dzikr, yaitu di mana majelis-majelis itu menyebut nama Allah, mengagungkan Allah, menyebutkan nama Allah, dan disitulah di ilmu diajarkan. Maka fa'anzalas sakinatahu, maka Allah turunkan kepada hati seseorang muslim yang mendatangi majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir, pengajian-pengajian maupun tabligh akbar, maka berbondong-bondong. Malaikat turun menaunginya. Setelah dia selesai dari majlis itu, malaikat mendoakan orang-orang yang datang pergi ke masjid itu dengan mengucapkan, "Ya Allah, mudahkanlah urusan orang ini. Selesaikanlah ya Allah, maka ampunilah dosa-dosa orang-orang ini." Maka selesai itu hadirin, ketika kita sudah rajin datang ke masjid, kita sudah rajin menghadiri majelis-majelis ilmu ke masjid, maka apa yang tersisa dalam tubuh kita ini? Dosa-dosa sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ketenangan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hidup pun akan terasa tenang. Boleh jadi hari ini kita sedikit rezekinya dibanding dengan saudara kita yang lain, tetapi ketahuilah bahwa rezeki yang sedikit itu berkah adanya kalau kita selalu memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, dibanding dengan orang-orang yang diberi rizki oleh Allah yang begitu banyak tetapi tidak pernah datang ke masjid, tidak pernah menghadiri majlis-majlis di masjid. Maka khawatir ini adalah termasuk istidraj, yaitu suatu pemberian oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba, tetapi pemberian itu justru adalah itu murka dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa orang yang semakin kaya, yang enggak pernah datang ke masjid itu enggak pernah memiliki ketenangan? Jawabannya itu sudah pasti, karena itu adalah termasuk istidraj. Orang yang rajin dan ke masjid dengan keimanannya itu, walaupun diberi rezeki yang sedikit maupun banyak, maka dia akan mengedepankan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah janji Allah Subhanahu wa taala hadirin, tidak cuma yang dimuliakan Allah kepada orang-orang yang rajin datang ke masjid. Maka tekadkan hari ini dan seterusnya, setiap Allah Subhanahu wa taala panggil melalui suara muazzin, maka kita harus memenuhi panggilannya. Sebagaimana wujud kita sebagai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita menjadi masyarakat yang hablum minallah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa hablum minan nas. Pasti insyaallah kalau hubungan kita di masyarakat itu hablum minallah sudah bagus, wa hablum minan nas, insyaallah didorong oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang baik pula di masyarakatnya. Namun begitu juga sebaliknya, kalau orang yang jarang datang ke masjid lalu tiba-tiba dia baik, maka pastilah saya yakin seyakin-yakinnya orang itu tidak akan mendapatkan ketenangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya selalu gerusa dan gerusu, selalu merasa tidak cukup, merasa sempit, maka dia ingin mencari ketenangan di luar sana. Dengan kesenangan-kesenangan itu nanti Allah wafatkan dirinya dengan keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Demikianlah yang bisa Khatib sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, sebagai yaitu
memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala menjadi prioritas kita keimanan, menjadi charger keimanan kita dalam kehidupan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.